Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini kita bersama-sama melanjutkan pelajaran kita, yaitu belajar tentang akhlak dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 yang akan dijelaskan dalam tafsir Jalalain. Akhlak yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang akhlak bersikap lemah lembut, tidak keras dan tidak kasar. Dan selain itu juga kita akan mendalami yaitu hukum bacaan, makharijul huruf dan sifat-sifat huruf dari Quran surat Ali Imran ayat 159 ini. Kita mulai dengan belajar membahas hukum bacaan, terkemudian makharijul huruf, sifat-sifat huruf, lalu isi kandungan dari surat Ali Imran ini. Mari kita sama-sama menyimak dan memperhatikan dengan seksama sampai benar-benar kita memahami ayat-ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ. Rahmatin ada tanwin kasroh bertemu dengan mim, hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Idgham artinya memasukkan tanwin kasroh ke dalam mim, sedangkan ma'al gunnah disertai dengan dengungan, sehingga memasukkan tanwin kasroh pada mim ini disertai dengungan pada hidung 2 harakat. Cara bacanya fabima rahmatim minallah. Rahmatim, ketika tim di sini ada dengungan 2 harakat. Perlu diingat bahwasanya hukum nun mati dan tanwin ini ada 4. Yang pertama ada idhar, yang mana hurufnya adalah hamzah, ha, kha, ain, ghain dan ha. Contohnya di sini sudah diberikan contoh, yaitu yang pertama man amana, min gillin, man huwa, min alaqa, min hadid, man khaffas. Semuanya n dibaca dengan jelas. Ini hukumnya idhar. Setiap nun mati dan tanwin menghadapi yang 6 ini, maka dibacanya idhar jelas. N-nya dibaca jelas. Terkemudian yang kedua, hukum nun mati dan tanwin ini ada yang dinamakan dengan idgham. Idgham ini terbagi pada 2 bagian. Ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Yang mana hurufnya idgham bi gunnah itu ada iya, nun, mim dan waw yang dikumpulkan pada lafaz yanmu. Contohnya pamay ya'mal, ketika pamay ya'mal n-nya dimasukkan ke iya. Contoh yang lainnya inna fa'as,
Mimmai. Lalu miwaliyin, miu juga idgham bi gunnah. Terkemudian idgham bila gunnah yaitu memasukkan tanpa dengungan. Di sini ada dua hurufnya yaitu lam dan fa. Contohnya milladunka, milladunka, sehingga nun masuk pada lam, sehingga nunnya tidak dibaca. Milladunka. Khairul lak, khairul lak, n-nya masuk ke lam, tidak dibaca tanpa dengungan. Ini adalah idgham bila gunnah. Lalu hukum nun mati dan tanwin yang ketiga adalah ikhfa. Ikhfa kubro atau ikhfa akrob, hurufnya ada t, kemudian dal dan to. Sedangkan ikhfa ab'ad atau ikhfa sugro, hurufnya dua, itu qaf dan kaf. Terkemudian ikhfa wusto atau ikhfa awsat, hurufnya ada 10, yaitu tha, jim, za, sin, shin, shod, bod, zo, za, dan fa. Ini contoh-contohnya. Contoh-contohnya ikhfa akrob, ikhfa ab'ad, dan ikhfa awsat. Ikhfa akrob ini maksudnya samarnya dekat, mendekati n, bunyinya mendekati n. Bunyinya bagaimana? Bunyinya contohnya min tilqai. Min di sini nun ini samar mendekati n, bertemu dengan ta. Begitu pula yang lainnya. Kemudian ikhfa ab'ad, ikhfa ab'ad ini yaitu berdengungnya ini mendekati eng. Qaulan karima, qaulan karima. Lang di sini ikhfa ab'ad mendekati eng. Lalu ikhfa awsat pertengahan dari n dan eng yaitu eng mendekati n. Contohnya an sholatihim. Di sini ada ikhfa awsat. Lalu yang keempat ada iklab. Iklab ini salah satu dari hukum nun mati dan tanwin. Hurufnya daba. Iklab itu berarti menggantikan n pada m, maka dibacanya n menjadi m. Contohnya sami'an basira, sami'an basira. Am yang tadinya an dibaca am. Itulah iklab, menggantikan n pada m. Itu hanya sekedar mengingatkan, dan silakan dipelajari lagi, diperdalam hukum nun mati dan tanwin ini melalui pengamalan ketika membaca Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Fabima rahmatin minallah ini hukumnya tafhim, itu dibaca tebal dengan bunyi o. Minallahi lintalahum. Minallah, lafaz Allah dibaca mad ta'zim, sama seperti mad jaiz munfasil yang panjangnya 2 sampai 5 harakat. Lintalahum, lin ikhfa akrab. Membaca n disamarkan mendekati n. Lintalahum. Walau kunta, walau ada harap lin, tidak dibaca panjang, namun ketika membunyikan la ditarik ke domah, lau. Itu adalah harap lin. Jikalau di depannya ada iya, maka ditarik ke kasroh.
Dan di sini ada wawu, maka ditarik ke dhammah. Walau kunta. Walau kunta. Kunta juga hukumnya adalah ikhfa aqrab. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu. Fazzon hukumnya idhar, dibaca jelas dikarenakan tanwin patah bertemu goin. Fazzon ghalizal qalbi. Ghalizal alif lamnya qamariyah yang wajib idhar, lamnya dibaca jelas. Ghalizal qalbi lam faddu. Lan faddu, lan di sini ikhfa ausat. Lan faddu min haulik. Min idhar halqi, dibaca jelas. Min haulik. Fa'fu anhum, an idhar halqi sama. Nun bertemu, nun mati bertemu ha. Anhum. Mim mati bertemu wawu adalah idhar sapawi. Ini termasuk hukum mim mati yang tiga. Ada idhar sapawi, ada ikhfa sapawi, ada idgham mislen atau idgham shogir. Wastaghfir lahum. Fir ro disukunkan, sebelumnya ada kasroh dibaca tarkik, yaitu cara membacanya tidak ditebalkan, ditipiskan. Wastaghfir lahum. Lahum mim mati bertemu wawu adalah idhar safawi. Lahum wasawirhum fil amri. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Mad arid lis sukun, dikarenakan ada mad bertemu dengan huruf yang diwakofkan. Panjangnya 2-6 harokat. Itu hukum bacaan. Terkemudian kita akan membahas salah satu daripada huruf surat Ali Imran ayat 159 ini, yaitu makharijul hurufnya beserta sifatnya. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Ta. Huruf ta, makharijul hurufnya berada di ujung lisan yang disentuhkan pada pangkal gigi seri yang atas. Ta. Di sana ada 3 hurufnya, yaitu ta, to, dan dal. Lebih jelasnya coba dilihat di sini. Ada to, dal, dan ta berada pada ujung lisan yang disentuhkan pada pangkal gigi seri yang atas. Ini ada 3 hurufnya, to, dal, dan ta. Itu makharijul huruf daripada 3 huruf ini. Dan huruf-huruf yang lainnya, misalnya ini ujung lisan disentuhkan pada ujung gigi seri yang atas, maka ada 3 hurufnya, yaitu zo, za, dan tha. Terkemudian ujung lisan disentuhkan pada gigi yang bagian bawah, mendekati gigi bagian bawah. Ada 3 huruf, yaitu so, za, dan sin, sa. Terkemudian ujung lisan disentuhkan pada langit-langit atas. Ini berurutan la, na, ro. Terkemudian di pinggir lisan yang mana disentuhkan dengan gusi-gusi kanan dan kiri ada huruf do. Lalu di tengah lisan ada 3 huruf, yaitu jim, shin, dan ya. Ditekan di tengah lisan. Kemudian ada di pangkal lisan, paling pangkal ada qaf. Lalu di depan qaf ada kaf. Kemudian langsung ini ke dalam
ya, setelah pangkal lisan berada di ujung tenggorokan, ada dua huruf, itu kha dan ghain. Di tengah tenggorokan ada ha dan ain, sedangkan di pangkal tenggorokan ada hamzah dan ha. Lalu pada bibir disentuhkan pada bibir yang bawah, bibir atas disentuhkan pada bibir yang bawah, ada ba dan mim. Lalu jikalau bibir bawah dan atas tidak bersentuhan namun diucapkan, itu ada waw. Kemudian bibir bawah disentuhkan pada ujung gigi seri yang atas, ada fa. Lalu pada khaysum, yaitu di pangkal hidung. Di pangkal hidung ini ada nun dan mim bertasdid atau huruf gunnah, dinamakan khaysum. Sedangkan pada jawub, yaitu pada jawab ini adalah yang menerus ke sini, ada huruf alif, waw dan ya, a, i, u. A, i, u atau disebut dengan huruf mad. Di situ ada disebut jawab, makhrajul hurufnya jawab namanya, jawab. Itu diantaranya sekilas tentang makhrajul huruf yang harus benar-benar difahami. Terkemudian dari huruf ta ini ada sifat-sifat yang harus dipahami. Ta di sini umpamanya mempunyai 5 sifat. Sifat apa saja ta ini? Yang pertama mempunyai sifat hamas. Hamas itu adalah jikalau dia diucapkan maka ada hembusan napas yang keluar. Ini akan kelihatan jikalau ta disukunkan. Tabat, ada hembusan napas keluar, yang mana lawannya jahar. Terkemudian yang kedua, sifat ta ini mempunyai sifat syiddah, itu ditekan. Yang ketiga, ta mempunyai sifat istifal. Yang keempat, infitah. Dan yang kelima, ta ini mempunyai sifat ismat. Ini bisa dipelajari pada sifat-sifat huruf di video-video yang telah disampaikan pada video-video terdahulu. Boleh dilihat pada link di bawah deskripsi video ini ya. Secara garis besarnya, sifat-sifat huruf itu ada 18 nama, yaitu 10 yang berlawanan, 7 yang menyendiri, dan ada yang di tengah-tengah antara syiddah dan rokhawah, yaitu tawasud. Ada yang sifatnya hamas, lawannya al-jahru. Ada yang syiddah, lawannya rokhawah, pertengahannya dinamakan tawasud. Ada yang bersifat isti'la, lawannya istifal. Ada yang bersifat itbaq, lawannya infitah. Ada yang bersifat izlaq, lawannya ismat. Sedangkan yang tidak berlawanan, tidak ada lawannya, ada 7 sifat. Ada sofir, ada kolkolah, ada lin, ada inhirab, takril, tafasi, dan istitolah. Yang perincian ini tidak bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini karena ini terlalu banyak dan kemungkinan waktunya memakan waktu yang cukup lama. Maka silakan pelajari pada video-video terdahulu, sudah dijelaskan. Tinggal dipelajari, dipahami, dan diamalkan. Baik, kita lanjutkan. Itu sekilas tentang sifat-sifat huruf. Perlu diketahui bahwasanya di dalam ilmu tajwid ada 3 fan, 3 bab, 3 bagian yang harus dipahami. Yang pertama itu adalah hukum bacaan. Hukum bacaan. Yang kedua adalah makharijul huruf. Dan yang ketiga adalah sifat-sifat huruf. Kita lanjutkan pada isi kandung daripada surat Ali Imran.
ayat ke-159 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka oleh sebab rahmat dari Tuhan, lintalahum, kamu lemah lembut terhadap mereka, wahai Muhammad. Maksudnya Aisyah, hal ta akhlaqaka idkhalafuk. Maksudnya kamu menghaluskan akhlakmu, melemah lembutkan akhlakmu tatkala mereka berbeda pendapat terhadap dirimu. Jadi di sini diajarkan bahwasannya kita harus mempunyai sifat lemah lembut, tidak kasar, tidak memaksakan kehendak, tidak juga keras kepala. Namun kita harus lemah lembut, memperhatikan dan menghargai pendapat orang lain. Lalu diambil kesimpulannya, diambil kesepakatannya yang maslahat, yang lebih maslahat daripada pendapat-pendapat yang lain. Maka pada ayat selanjutnya kita lihat, yaitu Allah memerintahkan untuk bermusyawarah. Kenapa harus mempunyai sifat lemah lembut, tidak keras, tidak kasar? Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik. Dan jikalau kamu itu bersikap keras, buruk akhlaknya, kemudian berkeras atau kasar hatinya, lanfaddu min hawlik, maka tentu mereka itu akan menjauh dari sekelilingmu. Oleh sebab itulah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mencontoh beliau. Beliau begitu lemah lembut akhlaknya, bagus akhlaknya, tidak keras dan juga tidak berkeras hati. Maka kita sebagai umatnya harus mencontoh beliau, itu mempunyai sifat yang lemah lembut. Jikalau kita keras, kemudian suka marah dan lain sebagainya, dikarenakan orang-orang yang kita ajak untuk berbuat kebaikan berbeda pendapat dengan kita, jikalau kita mempunyai sikap keras dan kasar, tentu mereka itu akan menjauh daripada kita. Oleh sebab itulah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus pandai-pandai memerangi diri kita, memerangi amarah kita, memerangi hawa nafsu yang bergejolak dalam tubuh kita, jikalau kita mempunyai sebuah karakter yang berbeda dengan orang lain. Maka di sini diperlukan sebuah latihan memerangi atau jihadun nafsi, memerangi diri. Bahkan selain kita memiliki sikap lemah lembut, fa'fu anhum, Rasulullah SAW juga disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'fu anhum, maka maafkanlah olehmu dari kesalahan-kesalahan mereka, dari apa yang mereka datangkan, dari apa yang mereka perbuat, maka maafkanlah. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampunan bagi mereka terhadap dosa-dosa mereka, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka tersebut. Oleh sebab itulah kita juga sebagai umatnya, jikalau ada seseorang yang kata-katanya kasar, kata-katanya tidak kita sukai, maka kita harus bersikap lembut, lalu maafkan dan mohon maafkanlah buat mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah terhadap mereka untuk mengeluarkan pendapat-pendapat mereka pada sebuah masalah tersebut. Fa idza azamta, kemudian tatkala kamu telah membulatkan tekad, fatawakkal 'ala Allah, maka serahkanlah, tawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah merahmati orang-orang yang bertawakal. Menyukai di sini adalah merahmati. Jadi kita sebagai orang muslim, orang yang beriman, umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW,
hendaklah kita meneladani Nabi Muhammad SAW. Beliau bersikap lemah lembut, tidak berhati keras, lalu pemaaf dan suka memohonkan maaf bagi orang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di dalam sebuah masalah, beliau selalu bermusyawarah dengan para sahabat. Setelah bermusyawarah, lalu membulatkan tekad, memutuskan sesuatu berdasarkan musyawarah, maka beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berpegang pada hasil musyawarah itu. Walaupun hasil musyawarah telah disepakati, kemudian telah dikerjakan dan hasilnya, ini tentu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah menyukai, merahmati orang-orang yang bertawakal kepadanya. Para peserta didik, para pencari ilmu, para pencinta ilmu, di dalam ayat ini mempunyai beberapa kandungan. Yang pertama, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW, yaitu supaya bersikap lemah lembut, tidak keras dan juga tidak kasar hati. Terkemudian disuruh untuk memaafkan kesalahan orang lain, memohonkan maaf bagi orang lain, lalu disuruh untuk bermusyawarah dalam sebuah perkara. Setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang dapat kita ambil daripada isi kandungan ayat ini, bahwasannya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaklah meneladani beliau, yaitu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diperintahkan oleh Allah, tentu apapun yang diperintahkan oleh Allah beliau laksanakan, paling dulu melaksanakannya. Maka kita harus meneladani beliau, yaitu melaksanakan perintah Allah. Apa di antaranya? Yang pertama, bersikap lemah lembut. Yang kedua, tidak keras. Yang ketiga, tidak kasar hati. Yang keempat, suka memaafkan kesalahan orang lain. Yang kelima, memohonkan maaf orang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan berbagai macam urusan kita kepada Allah. Itulah yang dapat diambil pelajarannya dari Quran surat Ali Imran ayat 159 ini. Demikianlah pelajaran yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat dimanfaatkan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita semua memiliki akhlak yang baik, lemah lembut, tidak memiliki akhlak yang kasar dan tidak baik. Demikian dan sekian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.